yang sezaman dengan baginda Nabi atau sezaman dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita melihat betapa dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala menguatkan agama ini dengan orang-orang yang luar biasa, orang-orang pilihan. Sampai dikatakan istafahum maula, Allah pilih mereka menjadi para sahabat, para pejuang yang selalu setia bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana iman masuk bukan hanya sekedar dalam pikiran mereka, tapi ke jiwa, ke ruh mereka, ke jasad mereka, sehingga tak mungkin mereka melangkah atau mengambil sebuah kebijaksanaan atau kebijakan kecuali pasti mereka sudah mempertimbangkan antara halal dan haram, apakah ini mendatangkan keridhaan Allah atau sebaliknya. Ikhwatul iman a'azallahu wa yakum, mereka telah hidup untuk khidmat, untuk berbakti kepada agama ini, mendermakan usia mereka, kemampuan mereka, akal pikiran mereka untuk jihad dan dakwah, untuk meninggikan kalimat hak, kalimat la ilaha illallah, untuk terus melanjutkan estafet dakwah pasca wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman a'azallahu alaikum, mereka lah manusia yang sangat berharap keridhaan Allah. Mereka lah manusia yang mengorbankan segala kenyamanan hidup mereka demi meraih surga, demi izzahnya agama Islam, dan demi mendapatkan dan selalu hidup di bawah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman a'azallahu wa yakum. Nah, malam hari ini kita akan fokus ke salah satu tokoh kita yang sangat inspirator ya. Beliau adalah Uqbah bin Nafi' bin Abdul Qais Al-Fihri. Beliau terlahir setahun sebelum hijrah. Jadi kalau secara tahun lahir beliau seorang sahabat, tapi kan hanya bertemu dengan Rasulullah sampai usia 10 tahun atau mungkin 11 tahun maksimal. 10 tahun setelah Rasulullah di Madinah meninggal dunia. Jadi beliau walaupun bertemu dengan Nabi, tapi ya mungkin gak bertemu langsung, atau bertemu langsung namanya anak kecil belum begitu ngeh gitu ya. Sedangkan ayahnya Nafi' bin Abdul Qais Al-Fihri sudah lama masuk Islam, sehingga dia terlahir di keluarga muslim. Berbeda dengan kisah-kisah para sahabat yang sudah banyak kemarin kita kisahkan, kebanyakan dari mereka terlahir dari keluarga pagan atau agama lain ya, yang mereka akhirnya memeluk agama Islam dengan berbagai kisah yang berbeda-beda dan cara berbeda-beda mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sedangkan Uqbah bin Nafi' ini, beliau sudah terlahir dari keluarga yang muslim dari lahir, sehingga beliau terdidik dengan pendidikan yang sangat luar biasa. Singkat cerita, setelah Rasulullah SAW wafat, maka digantikan posisinya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah 2,5 tahun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka digantikan khalifah setelahnya yaitu Umar bin Khattab. Nah, di zaman Umar bin Khattab ini perluasan wilayah Islam atau kampanye politik Islam meluas sekali ke berbagai wilayah penjuru dunia. Salah satunya adalah wilayah Syam, Asia Tengah, dan Afrika Utara. Nah, di era ini juga pada tahun 20 Hijriah, Mesir berhasil digabungkan menjadi wilayah Islam, dan salah satu komando pemimpinnya adalah dalam ekspedisi ini salah seorang sahabat yang bernama Amr ibn al-As. Termasuk di rombongan yang membuka wilayah Mesir, yang menaklukkan wilayah Mesir, di situ ada Uqbah bin Nafi' dan ayahnya, ya, Nafi' bin Abdul Qais Al-Fihri. Jadi bapak sama anak ikut-ikut turut serta di pasukan yang membuka wilayah baru untuk kaum muslimin, yaitu wilayah Mesir.
Nah, ikhwatul iman a'azzallahu wa yakum, singkat cerita perluasan berlanjut sampai perbatasan Tunis. Sampai Tunis, Amr bin As kembali ke Mesir, menjabat sebagai gubernur Mesir. Namun sebelum kembali ke Mesir, beliau mengangkat Uqbah bin Nafi'. Yang saat itu ada orang lebih tua dari Uqbah bin Nafi', ada senior sahabat juga di situ. Tapi Amr bin As melihat kecerdasan, ketangkasan dan kepiawaian militernya Uqbah bin Nafi' ini luar biasa, tidak dimiliki oleh orang lain. Udah kelihatan sejak muda, sehingga tak ragu Amr bin As selaku gubernur Mesir mengangkat Uqbah bin Nafi' menjadi wali atau wali kota gitu ya, di wilayah barat Afrika Utara. Nah, ikhwatul iman a'azzallahu wa yakum, ternyata benar prasangkanya gubernur Mesir yaitu Amr bin As benar. Ternyata memang Uqbah bin Nafi' memiliki kepiawaian politik yang luar biasa dan juga strategi militer yang luar biasa. Tidak serta-merta dia duduk diam ngurusi wilayahnya, malah justru dia menyiapkan pasukan baru untuk melanjutkan ekspansi atau perluasan wilayah Islam di Afrika Utara. Dan saat itu Bapak Ibu, Afrika Utara masih hutan belantara. Kalaupun ada manusia di sana ya suku-suku pedalaman barbar, nggak ada manusia lain. Barbar jangan dibayangkan kulit hitam ya, barbar kulitnya putih, tinggi ya. Kalau Afrika Tengah ke selatan gelap kulit mereka, tapi Afrika Utara suku aslinya adalah suku barbar, tinggi dan putih, hampir mirip seperti orang Asia. Nah, ikhwatul iman a'azzallahu yakum, singkat cerita Amr bin As mengirim Uqbah bin Nafi' untuk menumpas perlawanan dari wilayah Nubia. Nubia itu sekarang selatannya Sudan atau selatannya Mesir sebelum Sudan, itu wilayah Nubia. Di situ ada semacam pemberontakan, sehingga Amr bin As mengirim pasukan khusus untuk memadamkan pemberontakan ini, dan diangkatlah pemimpin pasukan ini Uqbah bin Nafi', dan berhasil dengan cepat dan lancar. Semua masyarakat terkagum pada dirinya, termasuk masyarakat setempat dan kaum muslimin yang ada di situ. Ikhwatul iman a'azzallahu wa yakum, beliau terkenal dengan taktik gerilyanya atau serangan mendadak, dan beliau suka mengubah strategi-strategi militer. Walaupun Afrika Utara bagi kaum muslim itu wilayah baru, tapi mereka cepat menguasai, cepat bisa beradaptasi, karena mereka tahu suku barbar yang merupakan suku yang juga jago perang, gak mengenal lelah dan terus berjuang. Mereka berjuangnya penuh kebiadaban ya, berbeda dengan kaum muslimin, ada aturannya. Ikhwatul iman a'azzallahu wa yakum, setelah wilayah Nauba atau Nubia sudah bisa dipadamkan pemberontakannya oleh Uqbah bin Nafi', kembali ke misi utamanya. Dia ingin memperluas wilayah Islam di Afrika Utara, hingga beliau menjadi panglima besar di wilayah Afrika Utara. Ikhwatul iman a'azzallahu wa yakum, beliau bukan hanya menyiapkan pasukan, tapi juga mempersiapkan benteng-benteng di kota-kota baru yang dia didirikan, supaya melindungi masyarakat dan kaum muslimin yang ada di situ. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbeda. Pasukan salib Eropa ketika masuk ke wilayah baru, mereka akan memperbudak manusia. Ya contoh Belanda lah di Indonesia, ngapain aja? Ya menyedot semua sumber daya alam kita. Apakah ada pembangunan yang merata? Tidak ada. Contoh negeri-negeri salib Eropa yang lain, negeri Kristen Eropa yang lain, ketika masuk ke Afrika, mereka memperbudak manusia, memperjualbelikan manusia kayak barang, jadi budak-budak. Banyak contohnya, Inggris, Prancis, cuma mereka nggak mau mengakui. Tapi ketika kaum muslimin dengan para sahabat dan para tabi'in ketika masuk ke sebuah wilayah, menguasai wilayah itu, tidak serta-merta memperbudak orang tersebut.
langsung disahkannya wilayah tersebut menjadi wilayah Islam. Kedua, ya, bagi orang yang bukan muslim wajib membayar jizyah, semacam kayak denda untuk tetap tinggal aman di negara Islam. Kemudian ikhwatul iman, kaum muslimin kalau datang di sebuah wilayah yang baru, mereka membangun, memakmurkan wilayah tersebut menjadi lebih ramai, ekonominya lebih kuat lagi, ketahanan pangannya juga lebih kokoh lagi. Dan yang dilakukan oleh kaum muslimin di Afrika Utara pun seperti itu. Masuk ke wilayah Tunis dikembangkan terus seperti itu. Bukan hanya membangun masjid, juga tempat pertanian untuk ketahanan pangan, dan juga beberapa benteng-benteng militer untuk jaga-jaga siapa tahu Romawi, pasukan Bizantium Romawi dan juga suku-suku pedalaman barbar datang menghajar mereka secara tiba-tiba. Nah, ikhwatul iman, azallahu wa yakum. Kemudian pada tahun 49 Hijriah masih terus ya Uqbah bin Nafi melanjutkan pertempurannya di Afrika Utara sampai dia bisa menguasai beberapa wilayah seperti Khawar, ya, kemudian juga wilayah Wedan, itu wilayah nama-nama wilayah besar di Afrika Utara. Nah, ikhwatul iman, azallahu wa yakum. Kemudian juga setelahnya Uqbah bin Nafi membersihkan beberapa wilayah yang dianggap ini berpotensi besar akan timbul pemberontakan, dari Mesir sampai ke wilayah barat Afrika Utara termasuk Tunisia. Dan yang paling dirasakan masyarakat setempat dan kaum muslimin adalah para perompak itu dibersihkan. Perompak itu ya kayak tukang begal, cuman banyak orangnya dan bersenjata. Kalau tukang begal ngambil barangnya, orangnya ditinggal ya. Kalau perompak itu orangnya dihabisin, barangnya diambil. Nah, saat itu juga Afrika Utara beberapa juga hutan belantara dan juga ada padang pasirnya. Nah, ikhwatul iman a'azzallahu, salah satu karya terbesar Uqbah bin Nafi adalah membangun kota Qairawan di Tunis. Bapak Ibu kalau punya kesempatan jalan-jalan ke Tunisia, akan ada di situ kota namanya Qairawan. Sampai hari ini ada. Itu dibangun oleh Uqbah bin Nafi. Lihat betapa besarnya ya, Islam mengajak para sahabat, mendidik para sahabat generasi terbaik. Ketika memperluas sebuah wilayah, tidak serta-merta memperbudak masyarakat setempat, namun justru memperkokoh ketahanan yang ada di situ, memakmurkan, membangun peradaban. Nggak tanggung-tanggung Uqbah bin Nafi bikin sebuah kota yang ketahanannya cukup kuat. Ikhwatul iman a'azzallahu wa yakum, salah satu faktor utama yang mendorong dirinya kenapa sampai membuat sebuah kota baru adalah yang pertama, menguatkan dakwah Islam di wilayah itu. Sehingga kalau ada sebuah kota otomatis kan berkembang. Orang-orang dari desa, dari pedalaman akan datang ke situ mengadu nasib dan otomatis akan mengikuti peraturan-peraturan pemerintah. Dan kota tersebut mau nggak mau akan terus berkembang dan berkembang sampai hari ini. Ikhwatul iman a'azzallahu dan terbukti berhasil rancangan beliau. Kota Qairawan semakin menguat dan menjadi salah satu seperti tempat singgah utama kaum muslimin di wilayah Afrika Utara. Dan juga sudah mulai banyak bangsa Arab yang hijrah ke situ, sehingga menjadikan kota Qairawan kota Islam di tengah belantara Afrika Utara. Dan terus dari Qairawan tumbuh kota-kota baru yang lain. Ikhwatul iman a'azzallahu wa yakum, sekaligus juga di kota Qairawan Uqbah bin Nafi mendirikan semacam laskar atau pangkalan militer untuk jaga-jaga kalau ada serangan dari Bizantium Romawi dan suku pedalaman barbar, sehingga kaum muslimin bisa terlindungi dan kita bisa menahan serangan musuh.
dan terbukti beberapa kali pasukan barbar tiba-tiba nyerang, begitu juga Bizantium Romawi. Namun dengan berkat ketangkasan dan kecerdasan taktik dan strategi militer Uqbah bin Nafi, kota ini bertahan lama dan bahkan menghasilkan kota-kota dan desa-desa baru setelahnya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ya. Sampailah kota Qayrawan berhasil dikuatkan selama kurang lebih 5 tahun, sehingga Uqbah bin Nafi melanjutkan ekspansi militernya ke wilayah paling barat Afrika Utara sampai nanti ketemu Samudra Atlantik. Dan ketika mau lanjut, beberapa teman-temannya yang juga sahabat Nabi, sebagian lagi juga para tabi'in, saat itu dia nggak banyak, nggak lebih dari 100 orang. Bayangkan, nggak lebih dari 100 orang. Sampai ke sebuah hutan, sholat berjamaah, terus teman-temannya bilang, kayaknya kita cukup sampai di sini. Siapa tahu kita kalau sampai terus semakin ke dalam hutan, semakin nggak ada orang di dalamnya. Kata Uqbah bin Nafi, ya nggak apa-apa, kita bangun kota-kota di dalam hutan ini. Kita bangun untuk markas dakwah, mendakwahi manusia-manusia di wilayah di pedalaman hutan, suku-suku yang masih ada di situ. Sebagian sahabat dan teman-temannya dan beberapa pengawalnya masih berdiskusi hingga akhirnya setelah sholat jamaah selesai, dia naik kayak semacam mimbar atau batu besar, dia naik khutbah. Setelah khutbah menyemangati pasukan, menyemangati teman-temannya, menyemangati semua orang-orang yang ikut bersamanya, dia memalingkan badan ke arah hutan, bukan ke arah para pendengar. Dia menyeru hewan-hewan buas. Orang-orang lihat, ini orang masih waras enggak ya? Ngapain memanggil hewan-hewan buas? Semua hewan-hewan buas yang bersembunyi di balik hutan ini, dari ular, dari hewan buas yang berjalan dan lain sebagainya. Perkenalkan, dari sebagian kami adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dan kami datang ke sini tujuannya satu, untuk berdakwah, untuk meninggikan kalimat Allah. Setelah ini kami akan terus jalan ke wilayah barat. Jadi kalau ada di antara kalian kami dapatin, maka jangan salahkan kami ketika kami membunuh kalian. Jadi nyeramai hewan-hewan supaya pada nyingkir dari jalurnya kaum muslimin. Orang-orang kan melihat Uqbah bin Nafi seperti ini sedang ngigau atau sedang gimana. Gak lama setelah dia turun dari batu besar tersebut, apa yang terjadi? Kaum muslimin melihat sendiri, yang namanya serigala, yang namanya singa Afrika, semua membawa anak-anaknya keluar dari wilayah tersebut. Yang ular jalan dan sebagainya. Inilah yang disebut karomah, kemuliaan yang Allah berikan kepada para pejuang di jalan Allah. Saat itu juga kaum muslimin, para pasukan semakin semangat melanjutkan proyek mereka, melanjutkan misi mereka. Terus babat alas, membuka wilayah baru, sampai akhirnya bertemulah Uqbah bin Nafi dengan lautan Atlantis, ujung Afrika Utara di sebelah barat. Saat itu juga dia berhenti dan dia berkata, kalau bukan karena lautan ini, aku akan meneruskan perjuanganku. Luar biasa. Jadi banyak di wilayah Maroko, Tunisia, Aljazair itu kota-kota yang dahulunya pernah didirikan oleh kaum muslimin, yang menjadikan Afrika Utara menjadi peradaban manusia dari nol. Siapa? Kaum muslimin, bukan masyarakat setempat suku barbar, tapi kaum muslimin. Bangun pelabuhan, dibangun markas militer, masjid-masjid, sekolahan, madrasah, sampai universitas di Zaituna, di Qayrawan ada, untuk mendidik anak-anak setempat, untuk mendidik anak-anak kaum muslimin, sehingga benar-benar membangun sebuah peradaban. Ini luar biasanya para pendahulu kita. Ikhwatil iman, a'azallahu waikum.
Kemudian ikhwatul iman a'azzallahu waikum, Uqbah bin Nafi' salah seorang figur pejuang yang ikhlas lillahi ta'ala. Walaupun dia menempati posisi yang tinggi saat itu, tapi ketika diturunkan oleh pemerintah pusat, ya mungkin pemerintah pusat melihat Uqbah bin Nafi' sudah kelamaan menjabat, akhirnya diturunkan, dicopot, sudah nggak diberi jabatan, diganti sama anak yang lebih muda, mungkin ya seperti kaderisasi gitu ya, namanya Abu Muhajir Dinar. Ya penggantinya juga orang hebat, orang bagus, melanjutkan estafet dakwah di wilayah Afrika Utara. Tapi kita lihat, apakah Uqbah bin Nafi' kemudian baper, mutung, gak mau jihad lagi, gak mau berjuang lagi, gak mau berdakwah lagi? Tidak. Dia dengan sendirinya mendaftarkan dirinya menjadi anggota seperti tentara gitu. Padahal dia diberi pilihan, silahkan pensiun kembali ke ibu kota boleh, kembali ke negeri asalnya sudah dibolehkan sama pemerintah, dapat gaji, dapat tunjangan, tapi dia nggak nyari itu, karena memang tujuannya memang hidupnya hanya untuk dakwah dan jihad. Ketika dicopot dari jabatan tertingginya, dia tetap melanjutkan perjuangannya sebagai seorang prajurit biasa, nggak masalah, dan mengikuti pemimpin yang baru, Abu Muhajir Dinar, tanpa mutung, tanpa dan sebagainya. Kalau zaman sekarang kan kalau dicopot diganti sama orang yang lebih muda, mutung, nanti ngeritik, pedas dan lain sebagainya, nggak mau ngikutin pemimpin yang baru yang katanya lebih muda. Ini buktinya para sahabat, para tabi'in bisa seperti itu. Ikhwatul iman a'azzallahu wa yakum, ternyata penggantinya Abul Muhajir Dinar ini juga bisa menghasilkan banyak kemenangan di wilayah Afrika Utara, ya. Termasuk salah satu strateginya adalah mengirim juru dakwah kepada suku-suku barbar yang ada di wilayah Afrika Utara. Termasuk kan barbar itu suku besarnya. Di situ ada macam-macam, ada pecahannya. Suku barbar, ada kabilah ini, ada kabilah itu, ya. Termasuk salah satu pemimpin terbesar mereka yang bernama Qusayla Lamzam ini akhirnya masuk Islam. Tapi Uqbah bin Nafi' masih curiga, kayaknya ini orang masuk Islam nggak beres deh, tujuannya biar aman dapat jabatan dari pemerintah. Akhirnya dicek ulang lagi sama Uqbah bin Nafi', karena tadinya dia beragama Nasrani dan dia memiliki ribuan followers, ya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ternyata nggak lama Abul Muhajir Dinar juga digantikan oleh siapa? Oleh orang lain. Kemudian dia juga ikut berjuang bersama Uqbah bin Nafi'. Namun ternyata karena sudah sampai wilayah yang paling barat, akhirnya perluasan ke wilayah agak ke bawah ke selatan, yang sekarang kayak daerah Mauritania, Maroko gitu, daerah situ. Lanjutlah pasukan, dua-duanya memimpin, Uqbah bin Nafi' dan Abul Muhajir Dinar. Dan ternyata ikhwatul iman a'azzallahu wa yakum, kembali lagi Uqbah bin Nafi' menoreh prestasi-prestasi yang luar biasa, ya, sampai ke daerah namanya Tanja, sebuah wilayah besar di daerah Maroko sekarang, ya. Termasuk para pemimpin suku barbar banyak yang masuk Islam saat itu. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ketika kemenangan yang begitu luar biasa, ternyata Allah saat itu memberikan ujian seperti badai yang datang tiba-tiba di tengah siang bolong. Saat itu Uqbah bin Nafi' bersama Abul Muhajir Dinar dan sebagian kecil pasukan berangkat dari kota Kairawan, ya, menuju ke wilayah, mau ke pedalaman Afrika, termasuk di kota Tilmisan, ya, dan kota-kota lain, ya. Ternyata ikhwatul iman a'azzallahu wa yakum, sampailah di sebuah tempat namanya Zab atau Zeb, ya.
Di situ wilayah beberapa desa di situ ada di situ. Dan ternyata Bizantium Romawi tahu bahwasannya Uqbah bin Nafi dan Abul Muhajir Dinar ini berangkat dengan ekspedisi yang sangat sedikit pengawalnya. Kesempatan Romawi sudah sangat geram sama umat Islam, susah dikalahkan tapi malah terus menang dan terus memperluas wilayah di Afrika Utara. Romawi mencari kesempatan untuk membunuh Uqbah bin Nafi dan mereka melihat ini waktu yang tepat. Nah, saat itu juga Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Uqbah bin Nafi bersama Abul Muhajir Dinar hanya membawa sedikit pasukan. Mungkin 100, 200, 300 lah paling banyak. Tapi Romawi 1.500 lebih pasukan dengan perlengkapan yang sangat-sangat komplit. Akhirnya Uqbah bin Nafi' radhiyallahu anhu berkhutbah, "Ayuhan nas, inna asyrafakum wa khiyarakum alladzi radhiyallahu rasulahu bai'ata ridwan." Orang yang paling mulia adalah para sahabat Rasulullah, di mana mereka telah membaiat Rasulullah, di mana mereka telah berjuang bersama Rasulullah dengan penuh kesetiaan. Wahai sekalian manusia, kalian mau nggak menyusul para sahabat mendapatkan kemuliaan ini? Pastilah kalian mau. Maka juallah diri kalian dan nyawa kalian kepada Allah dengan harga surga. Artinya mengajak perang sampai mati. Dan apakah pasukannya ada yang mikir, lebih baik kita nyerah aja, atau kita kabur lewat pedalaman hutan? Jangan mau perang sama Romawi yang sejelas lebih banyak. Semuanya siap berjuang bersama pemimpin mereka, Uqbah bin Nafi. Enggak ada yang pengecut, enggak ada yang takut mati, malah menunggu waktu mereka mati syahid. Mereka telah merindukan surga. Ikhwatul iman, a'azallahu wa yakum. Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu khutbahnya Uqbah bin Nafi, wa rabbukum la yusallimukum falquhum biqulubin sadiqah. Maka hadapilah musuh dengan hati yang bersih, hati yang jujur, benar-benar mengharap keridhaan Allah. Maka niscaya kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Setelah ini semua pasukan bersiap. Ya memang secara hitungan kalkulator ini enggak sepadan lah. Ini pembantaian namanya. Bukan perang, bukan satu duel yang sebanding, enggak. Ya, ibaratnya 1 banding 30, Pak. 1 orang lawan 30. Lebih malah. Itu perbandingannya pasukan saat itu. Nah, ikhwatul iman, azallahu wa yakum, saat itu pasukan musuh dipimpin oleh Julian. Julian sudah pernah bilang, gimana kamu mau perang sama kita atau mau perang sama suku pedalaman? Kalau sama suku pedalaman berarti sekarang kalian mundur dari sini dan melepas beberapa wilayah yang sudah kalian kuasai. Terus kata Uqbah bin Nafi, kita nggak akan mundur, justru kita akan melawan kalian. Apa yang terjadi? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa ya. Mereka bertempur mati-matian sampai semuanya gugur di medan perang, termasuk Uqbah bin Nafi dan Abul Muhajir Dinar. Sekarang makam mereka ada di wilayah Aljazair, di negara Algeria, di kota namanya Sidi Uqbah. Di situ ada makamnya para pejuang Islam yang saat itu diserbu habis-habisan sama tentara Romawi. Ikhwatul iman, a'azallahu wa yakum, itu gambaran singkat bagaimana Uqbah bin Nafi itu memenangkan pertempuran yang bertubi-tubi di Afrika Utara. Beliau meninggal dunia di usia 63 tahun. Ada yang bilang 62 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Dan setelah beliau meninggal, apakah kemudian kaum muslimin kabur dari Afrika Utara? Tidak.
mereka sudah menjadikan tempat itu sebagai kampungnya mereka, kampung baru mereka. Ya gugur satu tumbuh 1000, benar-benar tumbuh 1000. Dan kita lihat sekarang Afrika Utara menjadi tempat negara-negara yang mayoritas Muslim. Ini salah satu berkat perjuangan para tabi'in dan sebagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kejadiannya tahun 63 Hijriah. Berarti beliau meninggal pada usia berapa? Kalau sudah 63 tahun berarti ditambah 1 tahun ya. Kan setahun sebelum hijrah dilahirkan. Berarti beliau meninggal di usia 64 tahun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ahli sejarah dengan sangat objektif baik yang muslim maupun yang kafir mengatakan bahwasanya figurnya Uqbah bin Nafi ini figur yang sangat langka. Muda, tangkas, kepiawaiannya dalam dunia militer, strategi taktik perang luar biasa. Kalau ada di zamannya 10 saja, mungkin Islam sudah menyebar ke berbagai wilayah penjuru dunia. Ikhwatul iman, a'azallahu wa yakum. Itulah potret singkat sahabat kita Uqbah bin Nafi' radhiyallahu anhu, yang dimana mungkin banyak orang yang belum kenal dengan beliau, tapi memang beliau sudah dikenal oleh para sejarawan. Ikhwatul iman, a'azallahu wa yakum. Dan setelah kematian Uqbah bin Nafi' ini, Afrika Utara semakin kuat keislamannya dan semakin meluas negara-negaranya sampai zaman Kesultanan Turki Utsmani itu masih ada. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Kisah yang tadinya suku barbar memerangi orang Islam, benci kepada orang Islam, lambat laun mereka tahu bahwasanya agama Islam agama yang benar. Mereka melihat akhlaknya kaum muslimin yang begitu luar biasa. Akhirnya banyak dari kalangan barbar masuk Islam. Setelah 1 abad dari kematiannya Uqbah bin Nafi, 99% suku barbar sudah beragama Islam. Dan bukan cuma sekedar sebagai mu'alaf, tapi mereka melanjutkan perjuangannya Uqbah, berdakwah, berjihad. Dan yang membantu kaum muslimin membuka wilayah Spanyol kan kebanyakan dari suku barbar. Karena kalau mengambil pasukan dari Jazirah Arab terlalu jauh, maka datang bala bantuan dari Afrika Utara dan mayoritas suku barbar yang sudah menjadi seorang muslim, sudah menjadi banyak dari mereka hafidz Quran, da'i, ustaz ya. Dan mereka berbalik arah, malah justru berjuang untuk Islam sampai memperluas wilayah Islam di wilayah Eropa yang sekarang menjadi Spanyol dan Portugal. Kalau dalam bahasa sejarah itu dikenal sebagai wilayah Andalusia. Ya, mungkin dalam kesempatan lain waktu kita akan menjelaskan wilayah Andalusia. Baik, sebentar lagi waktu waktu azan Isya. Silakan, ada yang ingin bertanya tentang sejarah Uqbah bin Nafi' atau tentang sejarah sahabat yang lain, atau kritikan atau masukan sebelum kami lanjutkan ke kesimpulan. Ya, jika tidak ada, ini azan dulu atau gimana, Mas? Ya, silakan muazin yang bertugas untuk azan terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup sesi ini dengan beberapa kesimpulan ya. Yang pertama, bahwasanya semua orang yang berjuang di jalan Allah pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan hidayah dan juga pertolongannya. Berjuang untuk agama Allah bentuknya banyak sekali, menyesuaikan kemampuan kita masing-masing. Ada yang berjuang dengan ilmunya, ada yang berjuang dengan medianya, ada yang berjuang dengan persnya, ada yang berjuang dengan
posisi politiknya, ada yang berjuang dengan pengaruhnya, ada yang berjuang dengan keilmuannya, ada yang berjuang dengan penanya, ada yang berjuang dengan retorikanya, macam-macam. Jadi ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim pun harus bisa menunjukkan profil muslim yang baik. Saya pernah menyampaikan di khutbah Jumat yang lalu bahwasanya profil muslim yang baik sampai Rasulullah mengatakan orang yang beriman itu harusnya bisa seperti kayak lebah. Ya, bukan maksudnya jadi tawon terus ngentup, bukan. Maksudnya adalah ada beberapa kategori baik yang dimiliki oleh lebah yang harus kita terima, harus kita milikin. Ada 3 kan waktu itu. Yang pertama, akalat tayyiban, bahwasanya seekor lebah itu hanya akan mengkonsumsi sesuatu yang baik. Dari bunga ke bunga, tempatnya mencari makanan pun baik. Dari atas bunga ke bunga yang lain. Enggak ada lebah kita lihat hinggap di kotoran hewan, enggak ada. Nah, kita sebagai seorang muslim harus bisa seperti lebah. Bukan berarti cari bunga ya, bukan. Berarti kita harus bisa memastikan atau memastikan segala yang kita konsumsi, baik makanan maupun minuman, itu halal dan thayyib. Apalagi zaman sekarang, zaman wisata kuliner. Siapa sih yang nggak suka? Saya juga suka. Tapi minimal ayo, mari kita pastikan apa yang akan kita makan itu halal, lagi thayyib. Apa sih salahnya tanya ke tukang nasi goreng yang sudah kita kenal, Pak, bahannya apa aja sih? Kalaupun yang nggak dikenal pun nggak masalah. Misal ya, kalau memang sudah tahu dan sudah ngerti bahannya ya nggak perlu. Tapi yang asing, mencurigakan, tanyakan dan lihat. Oke, ayam itu halal. Tapi kalau ayamnya nggak disembelih dengan cara yang syar'i, apakah akan menjadi makanan yang halal? Nah, kan ada beberapa hewan yang harus dikatakan disembelih baru halal, seperti ayam, kambing, domba, sapi, kerbau. Kalau ikan sih nggak masalah, nggak disembelih juga nggak apa-apa, digetok mati pun tetap halal, karena memang itu sudah dihalalkan dalam syariat. Segala macam jenis ikan di darat maupun di lautan. Bahkan kalau misalnya kita punya kolam ikan, ada satu ikan baru aja mati, kemudian kita ambil, kemudian kita olah, ya halal-halal saja, nggak masalah. Tapi kan ikhwatul iman azza, ada beberapa jenis hewan, maka jenis makanan hewani yang memang harus ada di situ melewati tahapan penyembelihan syar'i. Nah, Bapak Ibu bisa buka lagi nanti juleha. Kenal nggak sama juleha? Mas, kenal sama juleha? Oh, bukan nama cewek, bukan. Juleha kepanjangan dari Juru Sembelih Halal Indonesia. Ya. Itu yang sudah punya yang sangat recommended, ya. Dan mereka juga bukan hanya menyembelih dengan cara yang halal, tapi juga mengajarkan kepada masyarakat bagaimana cara menyembelih yang halal, baik itu hewannya ayam, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Kita pun kerap mengadakan banyak pelatihan. Nah, ini pun harus kita lihat. Ikhwatul iman a'azzallahu wa yakum, menyembelih pun ada tata caranya, bagaimana sembelihan itu dikatakan halal dan syar'i. Kemudian kategori yang kedua dari lebah itu, bahwa wada'at thayyiban, lebah itu selalu menghasilkan yang baik. Kalau enggak madu ya propolis, kalau enggak hasil lebah lain yang pasti akan bermanfaat bagi manusia. Nah, kita sebagai muslim harus bisa seperti itu, harus bisa menghasilkan hal-hal yang baik, harus bisa mengeluarkan kata-kata pun yang baik, sikap yang baik. Kalau nggak bisa memberi sesuatu yang baik kepada orang lain, minimal kita nggak ngasih gangguan, minimal kita nggak menzolimin. Sudah nggak bisa ngasih sesuatu yang baik, malah mengganggu orang, menzolimi orang.
menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain, untuk tidak merusak ya kenyamanan orang lain, itu sudah merupakan sebuah perbuatan baik. Nah, ikhwatul iman a'azallakum, kategori yang kedua ini harus kita milikin. Lebah bisa, kata Rasulullah, menghasilkan sesuatu yang baik. Kita pun harus bisa. Di mana kita berada, di tempat kerja kita, di masjid kita, kita harus memberikan yang baik. Ya, bukan cuma ngeritik doang, tapi harus bisa memberikan sesuatu yang baik, menghasilkan karya-karya yang baik. Lihat tadi kisahnya para sahabat, lihat kisahnya Uqbah bin Nafi. Dia meninggalkan karya yang luar biasa, bukan sekedar kemenangan, bukan, tapi sampai membangun sebuah peradaban yang menerangi Afrika Utara. Luar biasa betapa besar amal jariahnya beliau. Kemudian kategori yang ketiga yang dikatakan lebah ya. Mukmin itu, seorang mukmin itu sebagai seekor lebah, kata Rasulullah dalam hadisnya. Yang ketiga adalah wa waqa'at falam taksir walam tufsid. Dimanapun lebah hinggap, dia nggak akan merusak bunga atau mematahkan ranting. Kita sebagai seorang Islam, seorang yang beriman, dimanapun kita berada, ya jangan rusak, jangan bikin kacau. Ada orang melihat kita malah nggak nyaman. Ini tanda besar bagaimana agama kita. Nah, ikhwatul iman a'azallakum, kita harus punya prinsip ini. Di mana kita berada, kita nggak boleh menimbulkan kekacauan, kerusakan sistem. Yang tadinya kondisi sudah kondusif sekali, malah rusak, nyebar hoax kemana-mana, lewat WhatsApp, grup WhatsApp, Facebook, Instagram, apalagi macam-macam. Artikel belum dibaca udah di-share. Nanti ditanya sama Allah di akhirat, mau jawab apa kita? Ya kita nggak baca, nggak ada pengaruhnya. Tapi orang lain yang baca terpengaruh, termakan berita hoax itu. Gimana dampaknya? Na'udzubillah. Zaman sekarang bukan cuma jaga lisan, tapi jaga jempol. Jangan sampai asal share, jangan asal posting. Oke lah, postingnya nggak mengandung maksiat, tapi kalau mengandung sesuatu yang malah ujaran kebencian, memprovokasi, hoax, sama aja bikin dosa. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, maka camkanlah 3 kategori yang ada pada seekor lebah, yang sampai Rasulullah mengatakan seorang mukmin tuh harus bisa seperti seekor lebah dalam 3 kategori ini. Yang pertama, akalat thayyiban. Lebah itu akan selalu mengkonsumsi yang halal lagi thayyib. Maka pastikanlah apa yang kita minum, apa yang kita makan sudah jelas kehalalannya. Yang kedua, ya, wa wada'at thayyiban. Lebah akan selalu menghasilkan yang baik dan lebih baik lagi. Kalau nggak madu, propolis dan hal-hal lain yang jauh lebih baik dari yang kita ketahui sekarang. Dan semuanya berguna buat kita. Ketiga, kategori yang ketiga. Nah, di kategori yang kedua ini kita juga harus bisa memberikan hal-hal yang baik kepada orang lain, memberikan aura positif kepada orang lain. Jangan bikin orang nggak mood beribadah, nggak mood berbuat baik. Berarti kita dipertanyakan keimanan kita. Ikhwatul iman a'azallakum. Kemudian yang ketiga, kategori yang terakhir tadi saya ulangi lagi, bahwasanya seekor lebah itu dimanapun berada tidak akan merusak, nggak akan bikin kacau. Buktinya dia hinggap dari bunga ke bunga lain, bunganya nggak dirusak, rantingnya nggak patah. Kita pun sebagai seorang muslim yang beriman, dimanapun kita berada, di masjid ya kita makmurkan masjid. Ada yang kurang kita lengkapin. Jangan malah bikin gaduh, bikin ribut. Ada yang salah dengan takmir, ya kasih kritik yang sopan. Rata-rata kan masyarakat nggak cocok sama masjid ini, masjidnya kok kayak gini sih, gimana? Hanya berbicara dan bikin gaduh di belakang, tapi tidak memberikan kritikan yang baik. Di lingkungan keluarga pun kita harus seperti itu. Keberadaan kita bikin nyaman orang lain, bukan malah sebaliknya. Kalau sebaliknya, perlu kita perbaiki hubungan kita dengan Allah.
perlu berbaiki ibadah kita, akhlak kita, bahkan akidah kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi motivasi baru bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Marilah kita tutup pertemuan malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.